Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Yang paling utama dan senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari yang cukup sejuk ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua nikmat hujan. Mudah-mudahan hujan yang semalam turun pada kita di tempat kita menjadi manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita terus bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa meniti dan mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya insyaallah kita di Ahad pertama setiap bulannya akan sama-sama mengkaji pembahasan akidah atau tauhid. Insyaallah kita akan mengambil dari penjelasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan pada kesempatan ini kita akan memasuki bagian terakhir daripada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang sudah cukup lama kita kaji, kurang lebih 3 tahun Pak ya, mungkin ada lebih mungkin. Kalau masa corona tidak dihitung mungkin lebih ya Pak ya. Pembahasan tentang apa tujuan daripada diutusnya para Rasul dan Nabi. Pada kesempatan lalu kita sudah menjelaskan bahwa beriman kepada para Rasul ini adalah bagian daripada rukun iman, bagian daripada pembahasan yang harus kita pahami bahwasanya visi daripada Nabi dan Rasul dari awal hingga akhir adalah sama, yaitu tauhid. Hanya saja mungkin perbedaan daripada risalah mereka terletak pada sisi syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja wa likulli ummatin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap umat telah kami jadikan syariat dan minhaj, tuntunan tiap-tiap umat, yang kemudian tiap umat tersebut diutus Rasul, utusan yang membawa syariat dan juga tuntunan. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ahu bihi ilmuhu fid dharain wa ghafara bihi dhunubah. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaihim rasulah. Dan tiap-tiap umat telah Allah Subhanahu wa ta'ala utus seorang rasul kepada mereka. Min Nuhin ila Muhammadin, dari Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah,
yang para rasul tersebut senantiasa memerintahkan umatnya bi'ibadatillahi wahdah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum, juga mencegah dan melarang mereka an ibadatit taghut, untuk menyembah taghut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus di tiap umat seorang rasul, utusan, an i'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Perkataan Asy-Syaikh rahimahullahu taala bahwasanya tiap umat telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang rasul, ini didasari daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada suatu umat pun illa khala, kecuali telah ada pada mereka nadhir, yaitu pemberi peringatan. Karena hakikat daripada para nabi dan rasul, mereka adalah memberikan peringatan dan juga kabar gembira. Peringatan dari apa? Bapak sekalian, jamaah sekalian, peringatan daripada api neraka. Juga kabar gembira. Kabar gembira apa? Mendapatkan atau masuk ke dalam surga. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Ya, siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sukses, faz, menang. Jadi ternyata kehidupan dunia kita ini adalah ujian. Dan orang-orang yang menang adalah yang mendapatkan surga. Ya, kalau ditanyakan kepada kita, mana yang kita pilih Bapak sekalian, jamaah sekalian? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga, pasti ya Pak ya, jawabannya pasti surga. Jadi kalau kita tanya kembali, apakah kita mau menggadaikan kehidupan dunia kita untuk surga? Bagaimana jemaah? Maukah kita menggadaikan dunia kita, kesenangan kita? Maukah kita menggadaikan harta kita, jabatan kita untuk surga Allah? Sangat mau, tetapi harus didasari dengan apa? Iman. Ya, tidak mungkin ada orang yang bisa. Ya, apa yang mendorong seseorang bisa mendahulukan kehidupan akhiratnya daripada dunia, tidak lain adalah iman. Ya. Karena terkadang apa yang dilihat di kehidupan dunia ini ya membuat seseorang tertipu. Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah SWT, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali ya al-mata', perhiasan yang menipu. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang muslim yang beriman harus menjadikan tujuan utama kita adalah kehidupan akhirat, surga Allah. Ya. Maka paling tidak kita yakini bahwa apa yang sekarang kita rasakan daripada nikmat Allah ini hakikatnya adalah ujian. Yang kemudian apakah dengan nikmat Allah ini bisa menghantarkan kita ke surga atau justru mencelakai kita di akhirat kelak? Waliyahulillah. Maka dari itu, di antara perkara yang paling penting untuk menjaga keimanan kita adalah perkara iman. Dan di sini dijelaskan oleh al-muallif asy-syaikh bahwasanya risalah wahyu yang telah dibawa oleh para rasul dari zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi kita Muhammad SAW adalah ibadah kepada Allah
tauhid dan menjauhi taghut. Ya. Dengan dalil dari surat An-Nahl ayat 36. Ya. Kenapa harus beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut? Ya. Karena di antara daripada konsekuensi dari tauhid, orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, orang yang beriman adalah apa? Dia beribadah, menjadikan ibadahnya hanya kepada Allah dan sekaligus juga dia menjauhi taghut. Ya. Kalau pada pembahasan yang lalu kita jelaskan bahwasanya di antara konsekuensi atau merupakan syarat utama seorang yang bertauhid adalah menjauhi syirik. Nah, di pembahasan terakhir ini beliau menyampaikan satu pembahasan yang perlu kita cermati, yaitu adalah kalau orang ingin bertauhid maka dia hendaknya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Kalau dia beribadah kepada Allah tapi belum menjauhi taghut, maka belum dikatakan sebagai muwahhid. Apalagi ya, dia beribadah atau menyembah atau tidak menjauhi taghut dan dia tidak beribadah kepada Allah. Nah, ini sudah jelas. Oleh karena itu jamaah Allah Ta'ala, kita akan membahas ya, terkait dengan masalah taghut ini. Di dalam dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah SWT menggambarkan dan mengabarkan kepada kita bahwa visi daripada para nabi adalah memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah semata ya, dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan, pahala, keyakinan ya, dengan harapan mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita harus menjauhi taghut. Yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini adalah makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal imana billahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ala jami'il ibad, atas seluruh hambanya, al-kufra bit-taghut, untuk mengkufuri taghut, wal imana billah, dan beriman kepada Allah. Ya, kalau dalam ayatnya itu diperintahkan beriman pada Allah, mengkufuri taghut. Lalu Asy-Syaikh dalam perkataan beliau dalam kitab ini ya, mendahulukan pembahasan untuk mengkufuri taghut lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh bahwasanya at-tauhid la yatimmu illa bi ibadatillahi wahdah la syarikalah wa ijtinabit taghut. Ini merupakan ya, penyempurna tauhid, karena tauhid tidak akan sempurna konsekuensinya, kesempurnaannya kecuali dengan menyembah Allah semata dan ya, yang tidak ada sekutu baginya, dan juga menjauhi taghut. Jamaah sallallahu taala, tentang masalah taghut ini ya, perlu kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan lafaz taghut sebelum kita jelaskan maknanya dalam beberapa ayat-ayatnya. Di antara dalam surat An-Nisa ayat ke-51. Allah SWT berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab." Tidakkah kalian melihat orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka bagian dari Alkitab? Para mufassirun mengatakan bahwasanya orang-orang yang telah mendapatkan bagian nasib ya, daripada Alkitab ini adalah orang-orang Yahudi. La'natullah alaihi. Ya. Hari ini kita mendengar bagaimana kekejian orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Dan dalam beberapa ayat Allah ungkap bagaimana tabiat orang-orang Yahudi. Ya.
Nah, di antaranya ini yu'minuna bil jibti, yang mereka lakukan, mereka beriman terhadap al-jibt. Apa itu al-jibt? Al-jibt itu adalah al-authan, sesembahan, berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Wat taghut, ya, juga mereka beriman terhadap taghut. Yang dimaksud dengan taghut dalam ayat ini adalah seseorang yang ditaati dalam maksiat, di mana orang-orang Yahudi itu mengikuti para rahib-rahib mereka dalam kemaksiatan, dalam perkara yang di luar daripada ayat-ayat yang ada dalam kitab mereka. Wa yaqulu, tidak hanya itu saja, beriman kepada al-jibt dan taghut, mereka berkata lilladzina kafaru, kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy. Jadi di Mekah itu masih ada orang-orang kafir Quraisy, dan orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang kafir Quraisy ini ahda, ya, lebih benar jalannya, lebih benar jalannya dibandingkan siapa? Minal ladzina amanu, dibandingkan orang-orang yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini apa? Cemoohan. Yang pertama, mereka melakukan kekufuran dengan beriman kepada al-jibt dan taghut. Yang kedua, mereka mencemooh orang-orang mukmin. Ya. Maka hari ini ketika kita melihat kekejaman mereka, kesadisan, kebrutalan mereka dalam penindasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ini bukan hal, ya, yang baru terhadap sifat-sifat orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga dalam ayat ini Allah SWT sebutkan at-taghut adalah di antara sesembahan orang-orang Yahudi, atau yang, ya, diimani orang-orang Yahudi. Lalu dalam surat An-Nisa ayat 60 Allah SWT berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidaklah engkau melihat terhadap orang-orang yang mereka menyangka, mereka mengaku bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada engkau, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang diturunkan terhadap Rasul, Nabi-Nabi sebelum engkau, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, ya. Sedangkan dengan itu mereka tetap menginginkan untuk berhukum kepada taghut, wa qad umiru ayyakfuru bih, sedangkan mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut tersebut daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa telah memerintahkan untuk menjauhi taghut, tapi mereka tetap berhendak berhukum terhadap taghut. Ini adalah orang-orang munafikun. Kalau tadi di ayat 51 itu tentang orang Yahudi, ya, para mufassir mengatakan di ayat 60 ini tentang orang-orang munafikun. Jadi ternyata di Al-Qur'an banyak sekali, ya, penyebutan dan juga pengungkapan keburukan-keburukan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang munafik. Jadi lafaz taghut ini sudah Allah SWT sebutkan dalam beberapa ayatnya. Lalu apa makna daripada taghut? Secara bahasa, taghut ini diambil dari kata at-tughyan. At-taghutu ma'khudun min at-tughyan. Taghut ini diambil dari kata at-tughyan. Apa itu tughyan? Wa huwa mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Ya. Secara bahasa taghut artinya apa? Yang sekalian, melampaui batas, mujawazatul haddi. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala gunakan lafaz taghut, tagha ini terhadap air yang kemudian penuh banjir yang sampai memenuhi batasannya gunung. Ya. Kalau tidak salah di sini semalam sempat ada genangan air, Pak, ya. Sampai batas mana, Pak? Sampai atap rumah belum? Bang itu bilang, coba enggak, Pak, enggak sampai. Dalam surat Al-Haqqah Allah SWT berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Jadi tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam.
tatkala Allah SWT kemudian ya kirimkan banjir air yang sampai tingginya batasan gunung, maka kemudian hamalnakum fil jariyah, ya, kami selamatkan nenek moyang kita semua yaitu Nabi Nuh alaihissalam di atas perahu besar, di atas bahtera. Jadi kalimat tagha, tughyan, taghut ini asalnya apa? Melampaui batas. Adapun secara syariat, maksud daripada taghut ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang kemudian Asy-Syaikh mengutip dalam kitab beliau. Qala Ibnul Qayyim berkata, makna taghut, makna daripada taghut secara syariat adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu, apa-apa yang seorang hamba melampaui batasan terhadapnya. Jadi ma di sini adalah segala sesuatu, apapun ya, yang seorang hamba melampaui batasannya terhadap segala sesuatu tersebut. Min ma'budin, diantaranya daripada aktivitas sesembahan. Au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, ataupun yang ditaati. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan batasan terkait dengan makna taghut ini adalah segala sesuatu yang seorang hamba kemudian melampaui batas terhadap segala sesuatu ini dengan 3 aktivitas, yaitu ibadah, mengikuti, dan juga mentaati. Adapun melampaui batas dalam hal ibadah, ya, ini adalah ya, apabila kita memberikan ibadah kepada selain Allah SWT. Karena batasan, ya, Allah SWT merintahkan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kan visi, misi Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ya. Wa'buduni, dan sembahlah aku, kata Allah SWT. Wala tusyriku, dan janganlah kalian berbuat syirik. Ya. Lalu kemudian artinya Allah SWT ketika perintahkan untuk ibadah dikasih batasan. Ya. Ibaratnya kalau kita jalan, Pak, di jalan raya ada batasannya tidak? Kanan kiri ada pembatas. Jalan tol ya, ada pembatas. Lalu kalau orang melewati pembatas tersebut berarti dia telah melakukan perbuatan taghut. Ya. Ini secara bahasanya. Namun dalam syariat, dalam ibadahnya, ya, dalam ibadahnya, apabila dia melampaui batasan bahwasanya ibadah hanya diberikan kepada Allah, lalu dia berikan kepada selain Allah, maka sembahan selain Allah ini namanya apa? Taghut. Ya. Baik itu berhala, patung-patung, ya, ataupun manusia, ya, ini juga masuk ke dalamnya. Apabila ada seseorang yang kemudian disembah, ya, ada tidak Pak manusia yang minta disembah? Ada tidak? Siapa Pak? Fir'aun, ya, telah berlalu. Ya, Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, aku ini Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, minta disembah, maka Fir'aun adalah taghut. Ya. Jadi yang pertama, aktivitas ibadah apabila diberikan di luar batasannya, ya, kepada selain Allah, maka masuk ke dalam taghut. Yang kedua adalah matbu', ya, yang diikuti. Ya, apabila dia memberikan, ya, keyakinannya untuk diikuti kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah perintahkan kita untuk mengikuti Allah dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya, ini masuk ke dalam perbuatan, ya, atau masuk ke dalam taghut. Mereka-mereka yang diikuti selain Allah dan Rasul adalah taghut, masuknya taghut. Siapa diantaranya? Al-Kuhan. Kuhan itu dukun, Pak. Ya, kalau bahasa zaman kita bukan dukun, Pak, ya. Apa bahasanya zaman sekarang, Pak? Orang pintar, ya. Paranormal. Ada lagi yang terbaru, ahli
spiritual, ya, ahli spiritual. Ya, bahkan terkadang tidak, ya, tidak dengan istilah ahli spiritual dan lainnya, tapi terkadang ada istilah gusnya, maaf. Ya, terkadang kalimat gus ini disematkan kepada orang-orang yang memiliki, ya, kemampuan atau dianggap memiliki kemampuan seperti itu. Padahal asalnya gus ini adalah sapaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu, ya Pak ya. Baik. Jadi masuk di dalamnya adalah al-kuhan, para penyihir, para dukun. Ketika apa? Ketika mereka memberikan kabar lalu kemudian diikuti. Ya. Ada seseorang yang ingin menjual rumahnya. Setahun 2 tahun tidak laku-laku, Pak. Maka dia datang kepada, ya, ahli spiritual paranormal ini, orang pintar, kemudian dibawa contoh tanah dari rumahnya itu, kemudian dikasih, lalu kata, ya, dukun atau ahli spiritualnya ini, bahwa rumah kamu itu ternyata, ya, ditutup oleh jin kiriman dari orang yang tidak suka sama kamu. Nah, dia percaya, dia ikuti. Maka paranormal tadi, ya, dukun-dukun tadi itu disebut apa? Taghut. Ya, disebut dengan taghut. Ya, dan ini berat perkaranya. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatu 40 yauma. Nabi sallallahu, siapa yang datang kepada arraf atau kahin, ya, peramal, dukun, penyihir, dan mempercayai apa yang disampaikan oleh dia, apa konsekuensinya, apa hukumannya? Ya, lam tuqbal salatuhu 40 yauma. Enggak diterima salatnya 40 hari. Ya, 1 hari atau 1 salat saja kalau kita enggak diterima, ya sangat rugi, Pak. Bahkan kita sangat takut apalagi 40 hari. Waliyahulillah. Baik. Jadi ini, ya, yang dimaksud dengan matbu' atau yang diikuti. Adapun para ulama, ya, ketika kita mengikuti para ulama, mengikuti orang-orang yang berilmu, ya, maka hakikatnya adalah, ya, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut daripada ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Jadi kita mengikuti para ulama apa yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya SAW. Apabila ada ulama kemudian mengaku ulama kemudian mengajarkan di luar dari Al-Quran dan Sunnah, di luar dari ajaran atau perintah Allah dan Rasulnya, maka kita katakan ini adalah ulama-ulama ulama yang buruk. Ya, dan ulama-ulama yang buruk ini ketika diikuti maka bisa masuk, ya, bahwasanya ulama-ulama ini adalah taghut. Sedangkan tadi dalam surat An-Nahl, ya, yang menjadi dasar di antara, ya, perintah Allah SWT ini dalam surat An-Nahl ayat 36, yakni ibudullaha wajtanibu taghut, beribadah pada Allah dan menjauhi taghut. Jadi dalam dua makna ini disebutkan Ibnu Qayyim, kita sudah dapat pemahaman bahwasanya ketika kita menjadi orang bertauhid, kita jauhi sesembahan selain Allah dan juga kita jauhi, ya, mengikuti, ya, selain Allah dan Rasulnya ataupun apa yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim Ta'ala adalah au-muta'in, ya. Jadi segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas terhadap segala sesuatu ini daripada ketaatan, ya, muta'. Karena sesungguhnya ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita taat kepada selain Allah dan Rasulnya atau yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka masuk di dalamnya apa? Taghut. Masuk yang disembah atau yang ditaati itu adalah taghut. Dalam surat An-Nisa ayat 59, ya, Allah SWT tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah untuk taat. Kepada siapa kita berikan taat? Atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga para ulil amri, pemimpin kalian. Baik, jemaah sekalian kita perhatikan di sini. Allah SWT berfirman, atiullaha wa atiur rasul. Ya.
taatilah Allah dan taati Rasul. Kalimat taatnya berapa kali Pak di sini ayatnya? Taati Allah wa ati Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalimat taatnya berapa kali? 2 kali. Ini menunjukkan bahwasanya secara mutlak ya kita taat kepada Allah lalu taat kepada Rasulullah. Kita sama sekali tidak mengkufuri apa yang Allah SWT perintahkan dan apa yang Nabi SAW perintahkan, karena ya siapa yang taat pada Allah, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh telah taat kepada Allah SWT. Itu kata Nabi SAW. Lalu kemudian ketika Allah perintahkan untuk taat kepada ulil amri, Allah SWT tidak gunakan kalimat taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Langsung wa ulil amri dan para pemimpin kalian, tidak menggunakan kalimat taat lagi. Apa artinya? Bahwa ketaatan kita kepada ulil amri ini di atas taatan pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya lagi, ketaatan kita kepada ulil amri di atas ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada ulil amri mintakan kita untuk maksiat kepada Allah, kita taat tidak? Ya tidak. Ya, ulil amri memerintahkan kepada kita untuk tidak sholat, taat tidak? Tidak, nggak boleh. Ya. Ulil amri perintahkan kita untuk minum minuman keras, ini nggak boleh kita taat. Ulil amri perintahkan kita untuk berzina, mencuri, melakukan korupsi, ya nggak taat kita, karena ayatnya mengatakan bahwasanya taat kepada ulil amri ini di atas atau berada dalam koridor taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bisa difahami insyaallah ya mas kalian? Insyaallah. Fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul. Ya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Karena kebenaran yang mutlak ini datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Lagi-lagi iman ini menjadi pendorong. Iman ini menjadi dasar. Kenapa kita bisa mengembalikan semua perkara kepada Allah dan Rasulnya? Iman. Ya. Meskipun ternyata ya yang dia pahami secara logika, yang diterima kepada dia ternyata berbeda. Ya kalau dia beriman, maka dia akan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ya, ini adalah suatu kebaikan ya yang lebih baik akibatnya. Tapi masalah taala. Jadi ini makna daripada tawagut sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Bahwasanya segala sesuatu yang seorang hamba kemudian melampaui batas terhadap segala sesuatu ini daripada aktivitas ibadah, aktivitas mengikuti ittiba dan juga aktivitas mentaati, maka mereka semua kategorinya adalah taghut. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan wa taghitu katsirun. Ya. Dan taghut-taghut itu banyak. Ya. Wa ru'usuhum khamsah. Adapun kepala-kepalanya ada 5 atau inti-intinya ada 5. Ya. Dari banyaknya taghut-taghut itu ada 5. Ya, yang kemudian ya diringkas. Yang pertama adalah iblisul la'natullah. Iblis. Semoga Allah melaknatnya. Ya, iblis ini adalah taghut yang pertama. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Siapa atau siapapun di antara manusia yang disembah lalu dia ridho. Ya, contoh seperti Firaun tadi, bahkan meminta untuk disembah. Maka Firaun adalah taghut. Dan sampai zaman kita sekarang, sampai akhir zaman, kalau ada manusia yang disembah lalu dia ridho, maka ini masuk ke dalam taghut. Dia adalah taghut. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya, kalau yang pertama tadi enggak mengajak, awalnya dia disembah saja. Setelah disembah dia ridho. Kalau yang ketiga ini sengaja, ya, dia muncul lalu dia meminta, ya, saya ini adalah seorang nabi,
misalnya sembah saya seorang malaikat, bahkan ya ada yang mengaku sebagai malaikat. Ini adalah tauhid. Lalu yang keempat, wa man idda'a syai'an minal ghaibi, siapa yang mengaku dia mengetahui perkara yang gaib, ya, yang terjadi hari ini atau yang terjadi akan datang. Ya, hari ini ya, akan terjadi seperti ini. Setahun akan datang, 2 tahun akan datang. Ya. Kalau dia mengaku dia mengetahui, dia juga masuk dalam tauhid. Dan yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa yang berhukum ya di atas selain apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Baik. Ya masalah taala kita jelaskan yang pertama daripada tauhid adalah iblis. Ya. Iblis apa maknanya, Pak? Ini bahasa apa, Pak? Iblis. Bahasa Arab, ya. Bahasa Arab yang artinya adalah ublisa minar rahmah, yakni ya isa minar rahmah. Jadi iblis itu artinya adalah dia telah putus asa daripada rahmat Allah. Ya. Fal mublis wal ya'is minasyai. Mublis dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al ya'isu minasyai, yang putus asa, ya, tidak ada harapan terhadap sesuatu. Ya. Maka iblis ini adalah tauhid, ya. Karena apa? Karena yang pertama, iblis ini adalah makhluk Allah yang menentang perintah Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah sebagai bentuk ketaatan pada Allah, bukan menyembah Nabi Adam. Lalu dia kemudian menolak, ya, mengatakan ana khairum minhu khalaqatani min nar, aku ini lebih baik dari dia, dari Nabi Adam. Kau ciptakan Nabi Adam dari tanah, aku dari api. Khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah, tin, ya. Maka ya iblis ya adalah pemimpin daripada tauhid yang pertama, ya, ataupun tauhid yang pertama, karena iblis ya telah mengikrarkan dirinya untuk la'ughwiyannahum ajma'in, ya, telah mengikrarkan dirinya untuk menipu daya, memperdaya semua umat manusia seluruhnya, nggak terkecuali, ya, mau yang beriman, yang tidak beriman, ya, apalagi yang sudah tidak beriman, ya, mau yang alim, yang berilmu, yang tidak berilmu, semuanya akan digoda oleh iblis laknatullah. Ya, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, man ubida wa huwa radin. Ya, siapa yang disembah lalu dia ridho. Ya. Akan tetapi perlu kita jelaskan, kalau seandainya ada seorang manusia yang dianggap soleh lalu disembah, lalu dia tidak ridho, dia menolak, maka nggak masuk ke dalam tauhid. Jadi syaratnya apa, Pak? Keterangannya apa, ketentuannya? Kalau dia ridho. Ya, kalau seandainya ada seseorang yang dianggap soleh, ya, kemudian dia disembah, ya, mungkin bahasanya mencari apa, berkah, ya, sampai dihormati, sampai disujud-sujudi, sampai berlebih-lebihan, lalu dia ridho, dia senang, maka ini masuk ke dalam tauhid. Ya. Sehingga tidak masuk di dalamnya apa yang diakui oleh orang-orang Nasrani yang mereka menyembah Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus, ya. Mereka dalam surat Al-Anbiya ayat 98, ya, mereka berkata, ya, atau Allah SWT mengikrarkan kepada mereka, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang telah kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, merupakan bahan bakar dari api neraka. Ya, jadi bahan bakar api neraka itu apa? Ya, manusia dan batu. Ya. Antum laha waridun, dan kalian juga menetapi, ya, pasti masuk ke dalam api neraka. Ketika mendengar ayat ini, ya, orang-orang musyrikun, ya, gembira,
Kenapa gembira? Mereka berkata, nahnu na'budul masih wa na'budu wa na'bud. Ya. Kami itu menyembah Nabi Isa. Ya, jadi masuk orang-orang musyrikin di sini masuk di dalamnya orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan, ya kami menyembah Nabi Isa, berarti Nabi Isa juga masuk dalam api neraka. Ya, sebagaimana ayat tersebut. Ya, idzan hum ma'ana finnar. Kalau begitu mereka bersama kami di neraka. Maka Allah SWT turunkan ya ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 101 sampai 102. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu ketetapan yang baik daripada kami, yaitu para nabi, ya ada Nabi Isa, kemudian Maryam, ya Uzair. Mereka adalah orang-orang solih yang kemudian sebagian menyembah orang-orang solih tersebut yang telah Allah tetapkan kebaikan pada mereka. Ulaika anha mub'adun. Mereka itu dijauhkan dari api neraka. La yasma'una hasisaha. Bahkan ya, orang-orang soleh tersebut tidak mendengar suara api neraka, hasisaha, ya. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka terhadap nikmat apa yang mereka inginkan itu kekal. Jadi mendapatkan nikmat surga yang kekal. Dan ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya ya orang-orang solih yang terdahulu, Nabi Adam, Nabi Isa, Maryam, Uzair, ya, dan orang-orang soleh sebelumnya, termasuk diantaranya ya orang-orang soleh yang kemudian dijadikan sesembahan oleh umat Nabi Nuh, ya, Wadda, Suwa, Manna, Yaghuz, ya ini mereka tidak ridha, maka mereka dijauhkan daripada api neraka. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga daripada jenis taghut ini adalah manda'an nas ila ibadati nafsi. Siapa yang menyeru mengajak manusia untuk menyembah mereka. Ya. Di antaranya adalah Fir'aun yang dengan tegas ya, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Ya. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, mengkultuskan dirinya, mengatakan saya ini adalah orang yang ya, atau mungkin dia mengatakan saya ini seorang malaikat, saya ini seorang nabi, maka ini adalah taghut. Ya, sudah muncul belum Pak di zaman kita? Sudah ada. Ya, mengaku sebagai seorang nabi, bahkan mengaku sebagai seorang malaikat. Ya. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, manidda'a syai'an min ilmil ghaibi. Ya, siapa yang mengaku bahwasanya dia tahu tentang perkara yang gaib. Ya, di antaranya adalah as-saharah, ya, penyihir, al-munajjimun, ahli nujum, al-kuhan, ya dukun, ramalun, peramal-peramal. Wa kullu man yadda'i annahu ya'lamul ghaiba, dan semua yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ya. Dalam surat An-Naml ayat 65 Allah tegaskan, "Qul," katakanlah, "la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, yakini tidak ada seorang pun atau siapapun yang mengetahui apa yang ada di langit dan bumi dari perkara yang gaib illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah tegaskan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan Allah lah yang maha memiliki kunci-kunci perbendaharaan perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya perbendaharaan gaib ini? Apa yang akan kita dapatkan di esok hari? Ya, kapan turunnya hujan? Apa yang ada dalam rahim? Kapan didatangkannya hari kiamat? Ya. Ini diantara perbendaharaan gaib, perkara-perkara gaib yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ya. Siapa yang berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falladzi yahkum bi ghairi ma anzalallah mustahilan lidzalika yakunu taghut. Ya. Sehingga orang-orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, maka mereka ini masuk ke dalam taghut. Hanya saja perlu kita ya jelaskan ya,
Mungkin kita jelaskan secara ringkas ya terkait dengan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang status orang-orang yang berhukum kepada selain Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44, kemudian Al-Maidah 45 dan Al-Maidah 47. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsekuensi ya dan juga status dari orang-orang yang berhukum pada selain Allah. Allah SWT berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum bima anzalallah terhadap apa yang diturunkan Allah SWT, faulaika, maka mereka adalah al-kafirun, orang-orang kafir ya, keluar daripada agama Islam. Lalu dalam ayat 45 Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Siapa yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan di ayat 47 Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang berhukum pada selain apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang fasik. Berarti pertama apa? Kafir, kedua zalim, ketiga fasik. Ya, Allah SWT berikan 3 predikat, 3 status kepada orang-orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Ini sebagian ulama mengatakan apakah 3 predikat ini disematkan kepada satu orang atau kepada bermacam-macam orang atau dalam berbagai macam ya perbuatan. Ya, sebagian mengatakan ini masuk ke dalam satu orang. Ya, jadi kalau ada orang yang berhukum kepada selain Allah SWT, maka otomatis dia adalah apa? Kafir. Kemudian apa? Zalim dan fasik. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan kekafiran, kesyirikan itu dengan apa? Zalim. Ya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya, perbuatan syirik mengeluarkan seorang dari Islam, lalu disebutkan zalim. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan ya bahwasanya predikat-predikat ini ya disematkan kepada beberapa orang. Yang pertama, ya sebagian ulama berpendapat jika ia berhukum dengan selain Allah ya karena yakin bahwa hukumnya lebih sesuai. Ini kita perhatikan sebentar Pak ya. Jika ia berhukum dengan selain Allah Ta'ala dan yakin bahwasanya hukumnya lebih sesuai atau hukumnya sederajat, jadi lebih sesuai atau sederajat. Kalau ini hukum Allah sesuai, sederajat atau lebih. Ya, hukum manusia, hukum yang dia buat ataupun hukum yang dia ikuti selain dari hukum Allah itu sederajat atau lebih, maka orang tersebut telah keluar dari Islam. Ya, kalau mengatakan bahwa Al-Quran, ya atau hukum suatu undang-undang itu lebih baik dari Al-Quran atau sama dengan Al-Quran, maka otomatis telah keluar dari Islam. Ya, maka masuk ke dalam ayat ya ke-44 dalam surat Al-Maidah. Baik. Yang kedua, jika ia berhukum dengan selain Allah namun tidak memandangnya ya remeh, maksudnya hukum Allah tidak dipandang remeh ya, dan tidak berkeyakinan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik ya, tidak berkeyakinan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik, jadi dia menganggap remeh tidak menganggap remeh hukum Allah, Al-Quran, hadis ya, dan berkeyakinan bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik, maka orang tersebut disebut dengan zalim. Jadi dia masih meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik. Hanya saja ya hukum Allah, Al-Quran, hadis ini tidak diremehkan. Tidak diremehkan. Maka mereka adalah orang-orang apa? Zalim. Ya, faulaika humuz zalimun dalam ayat ke-45. Yang ketiga, jika ia berhukum selain Allah dan berkeyakinan bahwasanya hukum Allah lah yang paling bermanfaat dan sesuai. Jadi meyakini bahwasanya hukum Allah paling baik, paling manfaat dan paling sesuai, akan tetapi dia tetap berhukum dengan selain Allah karena mempertahankan pemerintahannya atau karena ada hal-hal yang bersifat ya hawa nafsu, ya disuap, disogok atau ingin menguasai dan seterusnya yang sifatnya hawa nafsu,
ya, atau sifat-sifat dari manusiawinya, ya. Dan juga ya ada sebab-sebab secara spesifik, ya, secara khusus, ya, kenapa dia tidak berhukum kepada selain Allah, tapi dia meyakini bahwasanya hukum Allah selain Allah, hukum Allah SWT itu lebih baik, maka mereka adalah orang-orang fasikun. Baik. Ya, jadi mereka adalah orang-orang fasik. Jadi perbedaan predikat kafirun, zalimun dan fasikun disesuaikan dengan kondisi mereka terhadap keyakinan, ya, antara hukum selain Allah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau meyakini bahwasanya hukum selain Allah lebih baik atau sederajat, ya, maka kafir, keluar. Atau dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah lebih baik tapi dia tidak, ya, meremehkan hukum Allah, itu disebut zalim, ya. Atau kemudian ketika dia tahu bahwasanya hukum Allah lebih baik, tidak sederajat hukum manusia, tapi dengan hawa nafsu, dengan sebab-sebab khusus mendorongnya untuk tetap berhukum kepada selain Allah, maka mereka orang fasik. Saya jelas insyaallah Pak, ya, terkait dengan taghut yang kelima ini, ya, yang mana, ya, ini perlu kita pahami dengan baik, ya, sehingga kemudian kita tidak serampangan dalam memberikan predikat taghut, ya, mengatakan pemerintah ini itu dan seterusnya adalah taghut, sehingga kemudian konsekuensinya kalau kita memberikan predikat kepada sesuatu sebagai taghut, konsekuensinya apa Pak? Harus kita kufuri, harus kita jauhi. Kan ayatnya tadi jelas, an ya'budullaha wajtanibu taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah apa? Taghut. Makanya kita tidak serampangan, kita harus dengan kaidah-kaidah, ya, dalam masalah ini. Baik. Ya, bahkan seorang mujtahid saja, ya, yang kemudian ketika ada ijtihadnya yang keliru, itu mereka tetap mendapatkan apa? Pahala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mujtahid, ya, yang dia meyakini, ya, bahwasanya, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, namun dia berupaya untuk menurunkan, ya, istinbat hukum daripada hukum Allah dari sumber-sumber, ya, hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian ternyata keliru, ya, tidak sesuai, maka tetap mendapatkan apa? Pahala. Ya, ini diantara, ya, bagaimana kita menggambarkan bahwasanya orang-orang yang, ya, berusaha untuk berhukum kepada Allah, ya, ini mereka tidak keluar daripada, ya, tidak keluar daripada keimanan, tidak keluar daripada status mereka sebagai seorang muslim. Baik. Ya, masalah kemudian Asy-Syaikh menyebutkan dalil daripada taghut-taghut ini. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara ar-rusydu, kebaikan atau iman, minal ghayy, daripada kesesatan atau al-kufur. Ya. Faman yakfur bil taghut, siapa yang kufuri taghut dan beriman kepada Allah, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh telah, ya, mengikuti tali yang kuat, la mufisama laha, yang tidak akan putus. Ya, digambarkan oleh para mufassirun bahwasanya tali kuat ini, ya, ibarat tali yang mengikat sebuah ember, timba, yang kemudian mengambil air dari sumur. Kira-kira kalau ikatannya tidak kuat bagaimana? Ya, ketika mau diangkat terputus, ya, terlepas. Tapi kalau ikatannya kuat, maka bisa mengangkut air tersebut dengan baik. Ya, wallahu sami'un alim, dan Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwasanya terkait dengan seorang yang masuk Islam, ya, tidak boleh adanya paksaan. Ya. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan, wa anna din la yadkhulu fil qulub bil ikrah wa inna ma yadkhulu bil ikhtiyar. Sesungguhnya agama Islam itu tidak masuk ke dalam diri atau hati seorang hamba dengan cara paksaan. Wa inna ma yadkhulu bil ikhtiyar. Adapun, ya, agama Islam akan masuk ke dalam hati seorang hamba dengan pilihan. Ya. Adapun orang-orang yang belum masuk ke dalam agama Islam, ya, maka kita perlakukan mereka dengan sesuai kedudukannya. Orang-orang yang tidak masuk ke dalam Islam lalu kemudian sedang berupaya mencari hidayah, maka kita perlakukan dengan baik. Orang-orang yang menolak Islam,
tetapi tidak mengganggu, ya, tidak melakukan peperangan, memerangi, maka kita juga menjaga keamanan. Ya, tidak serta-merta kemudian kita melakukan ya penyerangan kepada mereka. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Ya. Ketika Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 256 tadi, siapa yang mengkufuri taghut dan beriman pada Allah, ya ini maksud daripada la ilaha illallah. Wa fil hadis, Syekh kemudian menyebutkan hadis Ra'sul amri al-Islam. Ya, Ra'sul amri, pokok segala perkara. Ya, kalau digambarkan secara lafziyah, ra's itu artinya apa? Ra'sun apa artinya? Ra'sun kepala. Ya. Jadi Nabi SAW menggambarkan agama ini seperti suatu tubuh. Ya, kepalanya adalah Islam, kepalanya adalah iman. Sehingga kalau seorang nggak punya iman, nggak punya Islam, nggak ada kepalanya, apakah bisa hidup? Nggak bisa. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan Ra'sul amri al-Islam. Pokok semua perkara adalah agama Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah sholat. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita menjaga sholat. Dan seseorang yang belum bisa menjaga sholat berarti dilihat apanya Pak? Iman dan Islamnya. Apa dorongan dia? Kenapa dia tidak mau sholat? Makanya Allah SWT menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Kalau orang yang yakin pada Allah, dia yakin bahwasanya dengan melaksanakan sholat dengan sabar ini adalah diantara sarana pertolongan Allah. Ya, sebagian orang ada yang mengatakan nggak ada hubungannya antara sholat dengan pertolongan Allah, nggak ada hubungannya antara sholat dengan rezeki misalnya. Ya. Orang mau sholat sebanyak apapun, ya nggak akan mendapatkan rezeki, nggak akan menurunkan harta benda dan lainnya. Ini sebenarnya keliru. Ya memang tidak akan mungkin orang setelah sholat kemudian keluar selesai salam dari sholat turun apa? Ya emas, ya perak, nggak mungkin. Tapi maksudnya apa? Mendatangkan, menarik. Ya menarik apa? Rezeki. Kalau kata orang zaman sekarang apa? Magnet rezeki gitu Pak ya. Magnet yang menarik. Apa dia tadi sholat? Ya, dan ini perlu ya keyakinan, perlu keimanan di dalamnya. Wadzir wa tusanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak ya daripada Islam adalah al-jihadu fi sabilillah. Ya as-sanam ini diantara maknanya adalah punuk seekor unta. Ya kita tahu Pak ya, unta itu kan punya punuk. Apa fungsi punuknya ini? Fungsi punuk apa Pak? Menyimpan cadangan air. Artinya memberikan kekuatan kepada unta tersebut mampu melewati padang pasir berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, sehingga ketika Nabi SAW menggambarkan punuk atau puncak dari agama itu adalah al-jihad, ini menunjukkan bahwa kekuatan seorang muslim ada pada al-jihad. Ya. Di antara makna jihad apa? Jihadun nafs, jihad terhadap dirinya. Maka orang yang kuat kata Nabi SAW bukanlah orang yang apa? Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk berkelahi. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya, hawa nafsunya. Ini makna jihad juga. Ya, menahan dirinya dari maksiat, menahan dirinya dari berbuat kemungkaran, menahan dirinya untuk sabar dalam ibadah, dalam ketaatan. Ini makna-makna daripada al-jihad. Namun tentu saja yang dimaksud dengan al-jihad fi sabilillah ini adalah ya, orang-orang yang kemudian dengannya akan mendapatkan syahid, yang mendapatkan predikat syahid. Tapi cuma sama Ta'ala, ini akhir daripada perkataan Syekh. Kemudian beliau mengakhiri kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya beliau mengucapkan wallahu a'lam. Allah SWT yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, semoga salawat Allah SWT atas Nabi Muhammad SAW, keluarganya juga para sahabatnya, dan juga keselamatan kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh setelah memberikan begitu banyak ya kunci-kunci ilmu tentang akhir dalam 3 landasan ini, mengenal Allah, ya, seorang hamba mengenal Allah, seorang hamba mengenal agama Islam dengan dalil, seorang hamba mengenal Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau mengatakan wallahu a'lam, bahwasanya semua ilmu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau mengucapkan salawat serta salam ya, yang ini adalah bentuk ya daripada pujian dan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, sebagai seorang nabi yang juga
ya mendoakan keselamatan. Semoga keselamatan terhadap ya Nabi SAW. Apa yang dikhawatirkan dihilangkan oleh Allah SWT dari Nabi SAW. Ya, banyak tidak yang dikhawatirkan Pak oleh Nabi kepada umatnya? Banyak tidak Pak? Banyak. Apa diantaranya Pak? Akhwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Di antaranya yang paling dikhawatirkan Nabi kepada kita adalah syirik kecil. Ya, juga di antaranya ya kata Nabi SAW, wallahi ma akhsha alaikumul faqra. Aku tidak takut kepada kalian kefakiran. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah kalian dibentangkan apa Pak? Dunia. Sebagaimana telah dibentangkan terhadap umat terdahulu, maka umat terdahulu berlomba-lomba lalu menghancurkan mereka, sebagaimana kita juga nanti akan berlomba-lomba lalu menghancurkan kita. Ya waliyadzubillah. Ini diantara kekhawatiran-kekhawatiran Nabi SAW kepada umatnya. Ya, semoga Allah SWT memberikan salawat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keimanan, keislaman, keselamatan, dan juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita, dalam menjalankan ketaatan dan dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan ini adalah akhir dari pembahasan kitab Al-Ushul Tsalatah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa Fathul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.